Perkenalkan, nama saya Maratu Solikah, NIM 206151049 dari Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa 2B. Di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Novel ini bercerita tentang kehidupan percintaan seorang gadis yang pernikahannya tidak membawa pada hidup yang bahagia, tetapi justru pada kesengsaraan. Tokoh sentral dalam kisah cinta ini bernama Maryamin dan Aminuddin. Keduanya berkerabat dekat tetapi berbeda nasib. Aminuddin merupakan anak kepala kampung, seorang bangsawan yang kaya raya dan disegani banyak orang. Sementara itu, Maryamin tumbuh di lingkungan keluarga yang miskin. Sejak kecil, keduanya sudah berkenalan dan bermain bersama. Beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin merasakan getaran cinta yang kuat. Aminuddin berjanji akan menikahi Maryamin. Niatnya ini diutarakan pada ibu dan ayahnya. Baginda di atas, sang ibu setuju sebab ia menganggap Maryamin masih keluarga dan dengan menikahinya dengan Aminuddin, ia bisa menolong kemiskinan gadis itu. Namun, pendapat berbeda datang dari ayah Aminuddin, yakni Baginda di atas. Ia diam-diam tidak menyetujui rencana Aminuddin sebab ia bertanggapan pernikahan tersebut tidak pantas dan akan menurunkan derajat bangsawannya. Untuk mewujudkan niatnya, akhirnya Aminuddin berangkat ke Medan untuk mencari kerja. Saat di Medan, ia masih rajin berkirim kabar dengan Maryamin. Sampai suatu waktu, ia akhirnya mengirim berita ke kampung bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga dengan wanita pujaannya tersebut. Sayangnya, Baginda di atas, ayah Aminuddin tidak setuju. Ia menyusun rencana agar istrinya tidak menyetujui keinginannya Aminuddin. Caranya, ia membawa istrinya ke dukun sewaan dan pura-pura meramal jodoh terbaik untuk Aminuddin. Sang dukun berkata bahwa jodoh Aminuddin bukanlah Maryamin, melainkan seorang gadis bangsawan di desa mereka. Ibu Aminuddin pun percaya dan setuju berangkat ke Medan dengan membawa gadis bangsawan yang hendak dinikahi dengan Aminuddin. Saat mereka tiba di Medan, Aminuddin kaget sebab keputusan orang tuanya menjodohkan dengan gadis tersebut memukul jiwanya. Tapi ia tak bisa menolak sebab itu ikatan adat budaya yang harus selalu patuh pada keputusan orang tua. Akhirnya Aminuddin mengirim surat kepada Maryamin sambil memohon maaf karena ia terpaksa menikahi gadis lain meskipun tanpa cinta. Mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat sedih. Ia bahkan sempat sakit. Setahun berselang, ibu Maryamin akhirnya menerima pinangan seorang laki-laki yang bernama Kasibun. Ia berharap pernikahannya tersebut akan mengobati luka Maryamin. Akan tetapi, yang diniatkan ibu Maryamin tidak terjadi. Pernikahan tersebut malah menambah penderitaan lain bagi Maryamin, sebab ternyata Kasibun memiliki istri yang diceraikannya dengan alasan ingin menikahi Maryamin. Selanjutnya, Kasibun membawa Maryamin ke Medan. Mereka mengalami hubungan suami istri yang compang sebab Maryamin tidak ingin melakukan hubungan intim dengan suaminya. Alasannya, ternyata Karibun memiliki penyakit kelamin yang bisa menular. Mendapat penolakan tersebut, Karibun kalap dan sering menyiksa istrinya, Maryamin. Penderitaannya semakin bertambah sejak Aminuddin bertamu ke rumahnya, suatu yang melihat reaksi Maryamin yang tak biasa. Karibun pun membaca sesuatu yang lain dan kemudian cemburu. Semakin hari ia sering menyiksa istrinya. Pada akhirnya Maryamin tak sanggup lagi dan akhirnya melapor suaminya Karibun ke polisi. Akhirnya Karibun ditetapkan bersalah dan diwajibkan membayar denda serta melepaskan Maryamin tak lagi jadi istrinya. Maryamin akhirnya kembali ke desanya dan hidup menderita di sana. Ia sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia di dalam cerita.